Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala safiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kesempatan hidup kepada kita, masih memberikan kesempatan kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah, masih memberikan kesempatan kepada kita agar betul-betul menjadi hamba yang merasa senantiasa diawasi oleh Allah. Karena sesungguhnya tidak ada setiap gerakan kita, baik itu perbuatan yang sifatnya fisik, lisan kita, bahkan gerak hati kita, semua itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita pertanggungjawabkan di hadapannya. Mudah-mudahan kita semuanya terus bisa meningkatkan ketakwaan kita, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan kita sebagai hamba yang selalu menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang, sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, tema kita pada Jumat yang mulia ini adalah Allah melihat kita. Di dalam surat Al-Alaq ayat 14 Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia, manusia itu, apakah dia tidak mengetahui bahwa Allah itu senantiasa melihat dirinya? Alam ya'lam bi anna Allah yara. Apakah dia tidak merasa bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melihat dirinya, melihat apa yang dia kerjakan, mendengar apa yang dia ucapkan, dan tahu seluruh gerakan hatinya yang kelak nanti akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam sebuah kisah disebutkan suatu saat Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an melakukan ronda malam. Seorang pemimpin negara, khalifah, sering beliau melakukan ronda malam. Suatu ketika beliau terhenti karena mendengar percakapan antara seorang ibu dengan anak gadisnya. Percakapan tentang bagaimana kesulitan hidupnya seorang ibu ini setelah ditinggal oleh suaminya, memerah susu. Lalu susu yang ada ini ternyata sekarang sedikit karena hewannya tidak mengeluarkan kecuali hanya sedikit susu. Lalu dia mengatakan kepada putrinya, wahai anakku, sesungguhnya supaya kita mendapatkan laba, untung yang banyak dalam penjualan susu ini, bagaimana kalau kita campur dengan air? Maka sang putri terperangah, kaget, dan mengatakan, ini adalah sesuatu yang dilarang oleh Khalifah Umar, tidak dibenarkan.
Lalu sang ibu mengatakan, di tengah malam seperti ini tidak mungkin ada orang yang melihat kita kalau kita mencampur susu ini dengan air. Sang putri lalu mengatakan, kalaulah Umar malam ini dia tidak mendengar, tidak melihat yang kita lakukan, sesungguhnya Allah melihat dan mendengar apa yang kita lakukan. Wa in kana Umar la yarana wa la yasma'una haliyan fa innallaha yasma' wa yarana, atau kama qala. Gemetarlah sang ibu, dan kemudian Umar yang mendengarkan percakapan ini langsung pulang dan menuduh anaknya yang namanya Asim bin Umar untuk menikahi putri ibu ini karena kejujurannya. Dan lahirlah dari seorang yang jujur, anak seorang yang juga jujur, Umar bin Khattab. Bersama seorang putri yang jujur lahirlah cicit Umar yang namanya Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang terkenal dengan kejujurannya dan keadilannya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, suatu ketika Ibnu Umar, beliau Abdullah bin Umar berada bersama seorang penggembala kambing. Lalu dia mengatakan, bi' hadhihi syat, tolong juallah kambing ini kepada saya. Lalu penggembala ini mengatakan, ini adalah kambing majikan saya. Ibnu Umar menyampaikan, tuan kamu, majikan kamu tidak melihat, biarlah engkau ambil dan tidak akan tahu dia. Lalu sang penggembala ini mengatakan, aina Allah, di mana Allah? Kalau seandainya majikan saya tidak bisa melihat, tidak melihat dan tidak tahu, tetapi Allah Maha tahu, maka Abdullah bin Umar menangis pada saat itu. Lalu budak ini dimerdekakan oleh beliau. Dan itulah seseorang yang betul-betul takut kepada Allah. Dia tidak akan mengorbankan sesuatu dalam rangka untuk mendapatkan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk mendapatkan sesuatu, dia tidak mau kalau kemudian harus mendapatkan siksa dan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya di dalam surat Al-Mujadilah, Allah berfirman, alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthar illa huwa ma'ahum aina ma kan. Apakah engkau tidak melihat sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidaklah suatu pembicaraan rahasia antara dua orang, antara tiga orang, kecuali Allah adalah yang keempatnya. Dan tidaklah suatu pembicaraan rahasia yang dilakukan oleh 5 orang, kecuali Allah lah yang keenamnya. Dan tidaklah yang lebih sedikit daripada itu atau yang lebih banyak daripada itu yang melakukan pembicaraan rahasia, illa huwa ma'ahum aina ma kanu, kecuali Allah akan senantiasa bersama mereka dimanapun mereka berada. Pengetahuan Allah terhadap kita jamaah sekalian, perbuatan kita yang besar maupun semuanya itu akan betul-betul diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di masjid ini ada CCTV. Orang yang sadar bahwa di dalam masjid ini ada CCTV, maka dia tidak mungkin mau untuk melakukan sesuatu yang merugikan dirinya, misalnya mencuri dan yang lainnya. Dia sadar ada CCTV. Tetapi jamaah sekalian, CCTV ini tidak bisa untuk mengetahui apa yang ada pada diri kita sampai hal-hal yang terkecil. Dia hanya bisa menampakkan kepada kita hal-hal yang lahir. Tetapi CCTV dan pengetahuan Allah, penglihatan Allah terhadap kita tidak hanya yang lahir, tetapi yang batin, bahkan gerak diam hati kita, itu Allah Maha mengetahui dan itu akan mendapatkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, marilah kita tanamkan dalam hati kita
Dan marilah kita yakini, karena seringkali kita lupa, karena rutinitas hidup yang sedemikian padat, kita sering lupa bahwa kita harus mempertanggungjawabkan seluruh yang kita lakukan ini, yang kecil maupun yang besar. Ucapan kita, semuanya itu, gerak diam kita, bahkan gerak hati kita itu ada pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pentingnya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam mendidik anak-anak. Sejak masih anak-anak dididik bagaimana dia terus sejak kecil merasa diawasi oleh Allah, sehingga di alam bawah sadarnya dia akan selalu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika, jamaah sekalian, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seorang sahabat besar, pada waktu masih kecil sekitar usia 9 tahun, beliau dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik kepada ghulam ini, kepada Ibnu Abbas yang masih kecil, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai ghulam, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Lalu beliau mengatakan, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, jagalah apa yang Allah perintahkan kepadamu, dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi larangannya. Allah akan yahfazka, Allah akan menjagamu. Allah akan menjaga dirimu, menjaga keluargamu, menjaga agamamu, menjaga hartamu, menjaga dunia dan akhiratmu. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, hendaknya engkau menjaga Allah, menjaga semua larangan-larangan Allah sehingga engkau tidak melanggarnya dan melaksanakan perintah-perintahnya. Ihfazillah tajidhu tujahak. Maka engkau akan mendapatkan bahwa Allah itu akan membimbing dirimu. Allah akan menjadikan dirimu sebagai hamba yang taat. Allah akan senantiasa memberikan hidayahnya kepadamu apabila kamu senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza sa'alta, jamaah sekalian, apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak yang masih usia sekitar 9 tahun, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Berikutnya beliau mengatakan, idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau ingin meminta sesuatu, jangan minta kepada yang lain. Is'alillah, mintalah hanya kepada Allah. Karena semua yang ada pada Allah, apapun yang engkau minta akan engkau diberikannya. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan apabila engkau meminta pertolongan, jangan minta pertolongan kepada yang lainnya. Ista'in billah. Mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Wa'lam, dan ketahuilah wahai ghulam, annal ummah law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uk illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah wahai Ibnu Abbas, andai kata seluruh umat manusia berkumpul semuanya di satu tempat untuk memberikan kamu suatu manfaat, mereka tidak mampu untuk bisa memberikannya kecuali apa yang sudah Allah takdirkan untukmu. Kepercayaan kepada takdir. Lalu beliau melanjutkan, wa in ijtama'u ala an yadurruk bi syai' lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik. Dan andai kata seluruh manusia di muka bumi, mereka seluruhnya berkumpul untuk memberikan madarat, bahaya kepadamu, dengan suatu madarat sedikit pun, meskipun hanya sedikit, lam yadurruk, itu tidak akan mampu untuk memberikan bahaya kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan atasmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Sesungguhnya pena takdir sudah diangkat oleh Allah, sudah tidak dituliskan lagi. Wa jaffatis suhuf, kemudian lembaran-lembaran takdir sudah kering. Jamaah sekalian, ajaran ini begitu melekat pada Ibnu Abbas yang masih luar biasa, masih sangat kecil, masih kanak-kanak.
Dan ini melekat di bawah, alam bawah sadar beliau sampai menjadi habrul ummah, menjadi ulama besar pada zamannya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita kembali bahwa diri kita ini tidaklah merdeka. Kita adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bukan manusia merdeka di hadapan Allah. Kita bukan manusia liberal, bukan manusia bebas, tapi kita adalah manusia yang merupakan hamba sahaya Allah, Abdullah, yang kita wajib taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi seseorang yang taat kepada Allah, Allah akan menjadikan dia sebagai hamba yang paling berbahagia di dunia sampai nanti di akhirat. Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu min Qur'anin wala ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhuda. Di dalam surat Yunus ayat 61 Allah menegaskan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar mengetahui detail apa yang kita lakukan. Wa ma takunu fi sya'n, tidaklah engkau berada dalam suatu keadaan. Wa ma tatlu min Qur'an, dan apa yang kamu baca dari Al-Quran. Ini menegaskan seorang mukmin harus senantiasa bersama Al-Quran. Seorang muslim dalam hari-harinya tidak boleh lepas dari Al-Quran. Sehingga disebutkan oleh Allah, wa ma tatlu min Qur'an, dan apa yang kamu baca dari Al-Quran. Wala ta'maluna min amal, dan apapun yang kamu kerjakan, illa kunna 'alaikum syuhuda, kecuali kami pasti menyaksikannya. Pasti menyaksikannya. Yunus ayat 61. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, marilah kita senantiasa kembali kepada hakikat diri kita sebagai hamba Allah, di mana kita harus tahu diri kita senantiasa diawasi oleh Allah. Kita tidak bebas untuk melakukan apa saja, tapi apa yang kita lakukan harus sesuai dengan ketentuan Allah. Tidak boleh melanggar ketentuan Allah. Dan kita banyak sekali melanggar. Betapa sering kita berbuat maksiat, maksiat lisan, maksiat perbuatan kita, apalagi dalam kesendirian kita. Seringkali seseorang bersama-sama orang banyak, dia kelihatan saleh, tapi ketika sendirian dia melakukan kemaksiatan. Dan sering kita melakukan kemaksiatan di mana itu akan menjadi sebab akan Allah menyiksa kita, waliyadzubillah. Mudah-mudahan jamaah sekalian kita seluruhnya sadar bahwasanya kita ini selalu diawasi oleh Allah. Selalu apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan dicatat oleh malaikat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladayhi raqibun atid. Tidaklah satu ucapan yang terucap kecuali ditulis oleh raqib dan atid. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membantu kita untuk senantiasa ingat kepada Allah, ingat bahwasanya kita adalah hambanya, sehingga senantiasa mentaati seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala safiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apabila kita seluruhnya hamba-hamba Allah berusaha menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya dan senantiasa merasa diawasi oleh Allah, maka kita tidak perlu pengawasan dari makhluk. Ketika kita bekerja di kantor, kita tidak perlu harus ada pimpinan yang melihat apa yang kita kerjakan, karena kita merasa pertanggungjawaban kita tidak kepada pimpinan, tapi pertanggungjawaban kita dalam berbuat, berucap adalah langsung kepada Allah. Kita tidak perlu harus ada orang yang mengawasi kita. Kita tidak perlu harus ada CCTV. Kita tidak perlu ada orang yang selalu menjaga, mengontrol. Tidak. Kita selalu merasa dikontrol oleh Allah. Selalu merasa diawasi oleh malaikat-malaikat Allah. Sehingga andai kata kita semuanya betul-betul menjalankan itu, maka kita akan menjadi orang-orang yang sangat produktif.
Orang-orang yang tidak akan berbuat sia-sia, tidak berbuat dosa, tidak berbuat maksiat. Tapi seluruh yang kita lakukan adalah produktivitas. Seluruh yang kita lakukan adalah pahala. Seluruh yang kita lakukan adalah kebaikan. Dan inilah yang berat. Inilah ujian. Sementara godaan di sekitar kita menginginkan agar kita terjerumus. Oleh karena itu jamaah sekalian, marilah kita bersungguh-sungguh untuk senantiasa mentaati Allah dan senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Apabila itu yang terjadi, maka Allah akan menurunkan rahmat dan keberkahannya untuk hidup kita, keselamatan dan kebahagiaan, ketenangan hidup di dunia sampai nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadhiyal hajat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma shattit shamlahum wa mazzid jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ar-ru'ba innaka ala kulli syai'in qadir. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.